Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 6. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kembali kami bacakan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa janji manusia tidak sama dengan janji Tuhan. Kadang manusia mudah berjanji, tapi mudah juga mengingkari. Ada banyak hal atau banyak situasi kita bisa melihat janji manusia kepada Allah. Misalkan ketika seorang ayah membawa anaknya untuk dibaptiskan, mereka berjanji akan bersedia mengajari, membawa anak tersebut ke ibadah gereja, mengajarkan firman Tuhan. Tetapi bisa kita lihat ada banyak juga yang tidak ingat akan janji itu. Demikian juga janji tentang mengasihi. Kadang ada banyak dari kita berjanji mengasihi Tuhan, tetapi janji kita banyak juga kita mengingkari. Artinya kita lebih mengasihi apa yang ada di dalam diri kita, di sekeliling kita daripada Tuhan. Termasuk juga janji manusia kepada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak itu yang sering kita lihat ketika orang berjanji, tetapi kita bisa melihat mereka gampang juga untuk mengingkari. Berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan Allah, di mana melalui nas ini kita melihat ketika Allah berjanji, maka dia akan tetap melaksanakan janji itu. Dan itu yang kita lihat dalam kehidupan umat Israel, bagaimana Tuhan berjanji akan mengangkat, akan membebaskan Israel dari kerja paksa Mesir. Dan itu juga terlaksana. Allah mengangkat mereka, memilih mereka menjadi bangsanya, dan Allah sendiri menjadi Allah mereka. Itu diwujudkan, itu direalisasikan, janji tersebut direalisasikan. Artinya Israel dibebaskan dan mereka adalah umat pilihan, dan Allah sendiri yang menjadi Allah mereka. Itu kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana Tuhan Allah itu ingat akan apa yang sudah dijanjikannya. Dan dalam kehidupan masa kini juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa janji Allah itu tidak terputus. Janji Allah itu tidak hanya kepada umat Israel. Baru saja kita merayakan hari Paskah, kita melihat bagaimana Tuhan itu menggenapi janjinya, melepaskan kita dari perbudakan dosa melalui anaknya Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus, kita diangkat dari perbudakan dosa, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Maka kita telah dilepaskan dari situ, kita telah diangkat dari situ. Itulah janji Tuhan. Sehingga kita mengatakan sampai saat ini, masa kini pun janji Tuhan itu tidak akan pernah terputus. Dan ini yang menjadi motivasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika
Tuhan sebelum naik ke surga dia telah mengatakan dia telah berjanji senantiasa akan memberkati kita, maka janji itu harus kita ingat. Tidak ada pernah Tuhan meninggalkan kita. Tidak ada pernah Tuhan menjauhi kita. Tidak ada pernah Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Dia selalu ada buat kita. Sehingga apapun yang menjadi situasi kita saat ini, bagaimanapun beratnya beban kita pada saat ini, baik dalam finansial, baik dalam hubungan kekerabatan, baik dalam hubungan sosial, itu juga nas ini mengingatkan kita, Tuhan akan tetap berjanji. Dia akan membantu kita, dia akan mengangkat kita dari penderitaan kita, dia akan mengangkat kita dari kesusahan kita. Itu sebuah janji Tuhan kepada kita. Nah, balance daripada janji itu bagaimana kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nas ini mencoba untuk tidak ingkar janji juga kepada Tuhan. Ketika kita diminta untuk setia, takut kepadanya, dan hanya mempertuhankan dia, marilah kita laksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di setiap kehidupan kita ini, mari dulu kita bergantung kepada Tuhan saja. Jangan mencoba bergantung kepada diri kita, jangan coba bergantung kepada kekuatan-kekuatan atau ilah-ilah lain. Termasuk juga kasih kita, ayo dulu kita lebih mengasihi Tuhan daripada segalanya. Dan juga janji kita tentang kepada sesama manusia, melalui nats ini kita dihimbau untuk selalu ingat akan janji itu, jangan pernah mengingkari. Karena setiap orang perkataannya yang harus dipegang, dan itu yang menjadi pembelajaran bagi kita dari nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan berjanji kepada kita senantiasa memberkati kita, itu yang harus kita pegang, bahwa seperti kepada Israel, kepada kita juga Tuhan akan merealisasikan janjinya. Untuk itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, berserah kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, percayakan masalahmu, penderitaanmu kepada Tuhan, senantiasa Tuhan akan melepaskan kita. Semoga kita dimampukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi-Mu di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Biarlah juga kami selalu ingat bahwa Tuhan telah berjanji untuk selalu memberkati kami, untuk selalu menemani kami. Untuk itu janganlah biarkan kami, Bapa, takut dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kami ini. Biarlah juga segala beban, rintangan, dan juga persoalan hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa mengangkat itu semua, sehingga kami bisa memuji memuliakan nama-Mu penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya ketika kami bersama Engkau, kami akan mampu menjalani segala jalan, dan kami akan mampu melaksanakan segala pekerjaan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.